Evaluasi DPR terhadap skema dana pensiun, ASN serta TNI. Polri saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun masih menjadi persoalan serius. DPR menilai terdapat 3 isu utama yang perlu segera dibenahi. Pertama adalah beban APBN yang terus meningkat. Kedua adalah pengelolaan dan pengawasan dana pensiun. Dan ketiga adalah pemanfaatan dana pensiun untuk pembangunan nasional. Ketiga isu ini menjadi fokus pembahasan DPR dalam pembahasan KPPKF pada tahun 2023 lalu. Jika melihat data 5 tahun terakhir, beban dana pensiun yang ditanggung APBN terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, anggaran dana pensiun tercatat sebesar 15,5 triliun rupiah, meningkat menjadi 16-19 triliun. Pada 2020, lalu naik lagi menjadi 18 triliun pada 2021, 18,6 triliun pada 2022, dan pada tahun 2023 mencapai 19,5 triliun rupiah. Dari angka-angka tersebut, DPR memandang perlunya solusi menyeluruh terkait pengelolaan dana pensiun serta pemanfaatannya bagi pembangunan nasional. Sebab dana pensiun sejatinya merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat potensial bagi suatu negara. Namun di sisi lain, beban APBN menjadi perhatian utama. DPR menilai ruang fiskal APBN saat ini sangat terbatas. Karena tingginya belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, serta berbagai kewajiban negara lainnya yang harus dipenuhi setiap tahun. Oleh karena itu, development skema pensiun terbaik agar beban APBN tidak terus meningkat di masa mendatang. Untuk itu, DPR telah memberikan tugas kepada pemerintah untuk merumuskan perubahan skema dana pensiun bagi ASN serta TNI Polri. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan pengelolaan dana pensiun. Pengelolaan dana pensiun yang selama ini melibatkan Kementerian BUMN diharapkan dapat dikembalikan ke Kementerian Keuangan agar pengawasan menjadi lebih terpusat. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pensiun. Kepercayaan publik terhadap dana pensiun sangat bergantung pada keterbukaan dan tata kelola yang baik. Dengan pengelolaan yang transparan, manfaat dana pensiun juga diharapkan dapat lebih optimal, tidak hanya bagi para pensiunan, tetapi juga bagi pembangunan nasional. Jika berkaca pada praktik di berbagai negara lain, dana pensiun justru menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan kondisi belanja pegawai Indonesia yang juga terus meningkat setiap tahun. Kenaikan belanja pegawai rata-rata mencapai 1,2% per tahun. Pada tahun 2020, belanja pegawai tercatat sebesar 403,7 triliun rupiah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 484,4 triliun rupiah, mencakup ASN, TNI, dan Polri. Angka ini setara dengan sekitar 8% dari total APBN. Besarnya belanja pegawai tersebut belum termasuk pembayaran dana pensiun yang nilainya sudah mendekati 20 triliun rupiah per tahun. Karena itu, DPR juga menyoroti manfaat program pensiun wajib yang dikelola oleh Taspen dan Asabri. DPR menegaskan pentingnya memastikan bahwa jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, serta pembayaran pensiun benar-benar memberikan dampak positif dan kesejahteraan bagi para ASN, TNI, dan Polri. Terkait pengawasan dana pensiun, DPR menegaskan bahwa dalam pembahasan APBN 2024, rekomendasi pengalihan pengawasan ke Kementerian Keuangan telah disampaikan. Saat ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN disebut sedang menyusun roadmap pengelolaan dana pensiun secara menyeluruh. DPR juga menilai bahwa dana pensiun memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan infrastruktur non-APBN. Dana pensiun merupakan dana jangka panjang yang sangat cocok untuk diinvestasikan pada proyek-proyek infrastruktur yang juga bersifat jangka panjang. Negara tetangga seperti Singapura menjadi contoh, di mana pengelolaan dana pensiunnya jauh lebih besar dibanding Indonesia, meskipun jumlah pensiunannya lebih sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pensiun Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk dioptimalkan. Jika dana pensiun dikelola secara hati-hati, profesional, dan diinvestasikan pada proyek infrastruktur yang tepat, maka hasil investasi atau return yang diperoleh dapat meningkatkan manfaat yang diterima oleh para pensiunan. Dengan demikian, dana pensiun tidak hanya mengurangi beban APBN, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional. Saat ini DPR masih menunggu usulan final dari pemerintah terkait skema baru dana pensiun, mekanisme pengawasan, serta arah pemanfaatan dana pensiun ke depan.
Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem dana pensiun yang berkelanjutan, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi negara serta para pensiunan.